Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai reproduksi pada tumbuhan. Nah, kita langsung saja. Apa itu yang dimaksud dengan reproduksi? Re itu ialah dari kata re, ulang, yang berarti ulang, dan produksi yaitu menghasilkan. Jadi dapat diartikan sebagai mengulang untuk menghasilkan, atau dapat diartikan sebagai perkembangbiakan. Perkembangbiakan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara seksual dan aseksual. Perkembangbiakan aseksual atau perkembangbiakan dengan cara vegetatif. Nah, terjadinya calon individu baru tanpa peleburan gamet. Nah, di sini tidak ada, sekali lagi, dalam reproduksi aseksual atau vegetatif tidak terlibat gamet. Jadi gamet tidak terlibat dalam prosesnya. Vegetatif itu ada yang secara alamiah dan secara buatan. Nah, perkembangbiakan secara generatif. Nah, untuk perkembangbiakan secara generatif ini yaitu proses terbentuknya individu baru dengan peluburan gamet. Kita lanjut. Nah, penyerbukan atau polinasi. Nah, penyerbukan ini jatuhnya serbuk sari yang berisi sperma ke tempat bakal biji yang berovum. Nah, ini pada tumbuhan. Sudah kita bahas yang kemarin ya. Jadi penyerbukan itu ada beberapa jenis. Di antaranya autogami, yaitu pada satu bunga serbuk sarinya menempel pada putik pada satu bunga. Kalau kleistogami ini ketika bunga masih kuncup, belum mekar, dia sudah mengalami penyerbukan. Nah, adapun penyerbukan tetangga yaitu pada satu tumbuhan namun berbeda bunga saling menyerbuki satu sama lain. Nah, ini genitogami, ditonogami, penyerbukan silang. Nah, ini berbeda tumbuhan. Nah, tumbuhannya berbeda. Kalau tetangga itu masih satu tumbuhan tetapi berbeda bunga. Kalau silang itu berbeda tumbuhannya. Ini nih penyerbuk berdasarkan perantaranya. Ada yang anemo. Nah, anemo ini angin ya. Gami. Nah, berarti peleburan gamet. Jadi peleburan gametnya dibantu oleh angin. Hidro berasal dari kata hidro yang berarti air. Peleburannya dibantu oleh air dinamakan hidrogami. Zoidogami, nah berarti ini zoid itu dari kata zoid yang berarti hewan atau zoa. Peleburannya dibantu oleh hewan. Ada yang entomogami. Entomo itu dari kata ento, serangga. Ornito itu burung. Nah, Chiropter berasal dari kata kiro dan tero. Kiro itu selaput, tero itu sayap, jadi dari kelelawar gitu. Nama lakogami, nah ini dari siput ya. Antropogami, nah antropogami ini
dari kata antropo yang berarti manusia ya, dibantu oleh manusia. Kita lanjutkan. Nah, ini faktor-faktornya kita lewat saja. Nah, pembuahan itu atau fertilisasi itu ada dua jenis, yaitu ada yang tunggal, ada yang ganda. Seperti pada kemarin sudah dijelaskan ya. Nah, ini untuk lebih jelasnya kita bisa lihat sama seperti yang kemarin. Nah, ini untuk lebih jelasnya. Nah, kenapa disebut pembuahan ganda? Karena terdapat dua kali pembuahan. Yang pertama itu ovum dengan inti sel generatif menghasilkan zigot, dan yang satunya menghasilkan endosperm. Nah, dari mana asalnya? Nah, dari sini ya. Jadi pembuahan dua inti kandung lembaga sekunder oleh sel generatif 2. Nah, ini bisa dilihat ya. Kalau ovum dengan inti sel generatif 1 menghasilkan zigot, dan inti kandung lembaga sekunder atau yang disebut dengan inti polar yang dua yang di tengah itu nanti bersatu dengan inti sel generatif menghasilkan endosperm. Jadi ovum ditambah inti sel generatif menghasilkan zigot, sedangkan badan polar atau inti kandung lembaga sekunder yang ada di tengah 2 ditambah 1 menghasilkan endosperm. Yang satunya itu inti sel generatif tadi. Ini kita sekilas info saja. Nah, tumbuhan kosmopolit yaitu tumbuhan yang area penyebarannya yang luas, terdapat di mana-mana. Contohnya seperti apa? Seperti kelapa, padi. Nah, itu kosmopolit. Di negara lain pun banyak tersebar. Sedangkan tumbuhan endemik yaitu tumbuhan yang berada pada daerah tertentu, terbatas. Contohnya seperti anggrek hitam di Papua. Seperti itu. Ini sudah dijelaskan. Kalau kori ini pemecahan biji ya. Terima kasih sudah menyimak. Mungkin pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Tugasnya hanya merangkum saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.